Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Raden Cepdodi Setiabudi Saputra SPD. Saya guru PJOK di SMA Negeri 25 Garut. Di sini akan menjelaskan tentang permasalahan atau pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran PJOK di kelas 12 semester 5 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun permasalahan atau sumber rujukan permasalahan siswa untuk pelajaran PJOK dari data observasi kehadiran peserta didik pada mata pelajaran PJOK mengenai kelengkapan memakai pakaian praktek olahraga di kelas 12 semester 5 yang terlihat ketika pembelajaran PJOK di lapangan. Yang pertama, itu peserta didik ada yang memakai pakaian olahraga lengkap. Kemudian peserta didik yang memakai pakaian olahraga tidak lengkap. Kemudian tiga, peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga sama sekali. Artinya yang nomor 1 itu nggak jadi masalah, tapi untuk poin kedua dan ketiga itu menjadi masalah karena pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif karena akan terjadi permasalahan-permasalahan ketika nanti proses pembelajaran berlangsung. Nah, deskripsi permasalahan dari saya kelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang siap belajar pelajaran PJOK, itu kelompok peserta didik yang memakai pakaian olahraga lengkap. Kemudian untuk poin yang kedua dan ketiga itu masuk ke kelompok yang tidak siap untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PJOK. Kenapa? Karena kelompok 2 itu kelompok peserta didik yang memakai pakaian olahraga tidak lengkap, artinya salah satu dari pakaian atau bisa juga celana yang tidak sesuai. Apalagi yang nomor 3 itu kelompok peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga, artinya dia memakai seragam. Jadi kalau dipaksakan untuk kelompok 3 ya akan terjadi masalah. Akan terjadi yang namanya permasalahan ketika di pergantian jam. Karena setelah olahraga pasti akan berkeringat, akhirnya kan jadi basah ataupun bisa jadi bau keringat. Kemudian tidak nyaman di kelas karena merasa gerah, akibatnya tidak fokus untuk pembelajaran dan guru mata pelajaran yang lain pun akan merasa terganggu dan tidak nyaman sehingga proses pembelajaran juga akan terganggu. Oke. Apa sih yang menjadi akar permasalahan? Yang pertama, biasanya untuk kelengkapan pakaian olahraga di peserta didik laki-laki itu ada yang namanya gengsi atau malu memakai celana training. Untuk peserta laki-laki dominan dia ke atasan memakai pakaian untuk olahraga, tapi ke celananya itu dia pakai seragam. Sehingga itu pun jadi masalah karena tidak akan maksimal. Bisa saja ketika proses pembelajaran celananya itu sobek gitu, jadi itu akan mengganggu juga gitu kan, seperti itu. Kemudian lupa membawa pakaian praktek olahraga, juga lupa jadwal pelajaran. Nah, untuk peserta didik perempuan itu biasanya tidak terlalu masalah karena hampir dominan untuk peserta didik perempuan sudah sesuai. Cuma paling ada 1-2 orang yang lupa, di mana dia lupa membawa pakaian praktek olahraga juga karena lupa jadwal pelajaran sehingga dia tidak memakai pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan. Kemudian apa sih alternatif solusi? Ya mungkin
bisa dijelaskan oleh seorang guru PJOK bahwa pentingnya memakai pakaian olahraga lengkap saat berlangsungnya pembelajaran PJOK, karena pakaian olahraga untuk di lapangan itu didesain sedemikian rupa untuk dipakai pembelajaran di luar kelas gitu, karena olahraga itu dominan dengan gerak, sehingga membutuhkan gerakan yang leluasa, sehingga pakaian pun didesain untuk seleluasa mungkin ya. Kalau misalkan sekiranya memakai seragam, itu akan jadi masalah. Yang pertama jadi basah, yang kedua bisa saja sobek, kotor, akhirnya proses pembelajaran tidak akan efektif. Yang kedua, membuat kesepakatan aturan khusus dalam pembelajaran PJOK. Jadi antara guru dengan murid atau peserta didik membuat kesepakatan, misalkan ketika pembelajaran PJOK harus memakai pakaian lengkap. Kalau misalkan tidak, peserta didik tidak diikut sertakan dalam pembelajaran PJOK. Untuk apa? Supaya ada efek jerak kepada peserta didik tersebut, atau sebagai pengingat atau punishment, supaya untuk minggu depan dia tidak melakukan kesalahannya lagi, atau dia bisa berintrospeksi diri. Kemudian pembelajaran mandiri di perpustakaan bagi peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga lengkap, artinya sebagai solusi kalau misalkan yang tidak ikut olahraga secara bersama bisa belajar mandiri di perpustakaan. Materinya bisa berupa tugas ataupun membaca ataupun meringkas materi disesuaikan dengan materi ajar ketika pembelajaran dilaksanakan. Kemudian untuk komunikasi juga bisa di WA grup kelas. Jadi nanti ada ketua kelas ataupun siapapun yang ada di grup WA bisa untuk saling mengingatkan, misalkan dalam satu hari sebelumnya mengingatkan bahwa besok ada yang namanya pembelajaran PJOK, sehingga untuk membawa pakaian olahraga sebagai pengingat saja. Itu bisa dijadikan alternatif solusi. Dari hasil pemecahan masalah, nah di sini timbullah jadi peserta didik mengerti setelah dijelaskan pentingnya memakai pakaian olahraga, sehingga peserta didik yang memakai pakaian olahraga lengkap itu meningkat. Dan kesepakatan antara guru dan peserta didik juga membuat siswa lebih disiplin. Kemudian pembelajaran mandiri dilaksanakan di perpustakaan untuk mencegah dari lost learning, sehingga bukan berarti tidak diikutsertakan pembelajaran bersama, dia tidak belajar, tapi dia belajar mandiri diarahkan ke perpustakaan untuk materi disesuaikan, sehingga tidak akan terjadi yang namanya lost learning. Kemudian komunikasi WAG untuk saling mengingatkan itu juga sangat penting sekali, karena sebagai saling pengingat antar peserta didik, sehingga dengan saling mengingatkan kelupaan yang tadinya jadwal ataupun lupa untuk membawa itu akan terhindarkan. Nah, dari pemecahan masalah tadi ya, hasil dari ini peserta didik kedisiplinnya meningkat. Peserta didik memakai pakaian olahraga juga hampir tidak ada, walaupun di kelas setiap kelas ada 1-2, tapi selebihnya sudah meningkat untuk kedisiplinan memakai pakaian olahraga lengkap. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.